Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-30. Ini merupakan rangkaian dari khotbah bersambung atau berseri dari 2 Samuel pasal yang ke-22. Ya, bagaimana Daud, seorang yang benar, yang memberikan kesaksian yang luar biasa. Jadi sebagaimana yang sudah sampaikan di khotbah yang pertama, bahwa 2 Samuel 22 ini merupakan kesimpulan dari perjalanan hidup Daud bersama dengan Tuhan. Bagaimana ia mengalami pimpinan, pemeliharaan, pertolongan di dalam setiap kesulitan-kesulitan, sehingga ia menjadi pemenang, dia menjadi seorang raja, dan ia menjadi seorang yang luar biasa. Itu semua dia jalani bersama dengan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema, berani menghadapi tantangan. Saya akan membacakan ayat ini bagi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimak dalam Alkitab masing-masing. 2 Samuel 22 ayat yang ke-30. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku aku berani melompati tembok. Ya, sekali lagi, karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku aku berani melompati tembok. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan Yesus, tantangan merupakan sesuatu yang jarang disukai oleh orang. Hanya sedikit orang yang suka dengan yang namanya tantangan. Kebanyakan orang kalau diberikan tantangan mereka mundur. Mereka akan lebih senang ada di zona nyaman daripada mendapat sebuah tantangan. Apalagi mereka tahu bahwa tantangan itu berat dan resikonya tinggi. Ya, pasti banyak orang yang mundur, tidak mau melakukannya. Ya, sehingga sangat sedikit orang yang suka dengan tantangan-tantangan. Tetapi dalam pembacaan tadi kita melihat seorang tokoh yang bernama Daud. Dia berani menghadapi tantangan. Dan memang kalau kita membaca dalam kisah hidup Daud dalam kitab Samuel, kita melihat bagaimana kepahlawanannya, bagaimana keberaniannya sejak dari remaja. Ia menghadapi berbagai tantangan demi tantangan. Mulai dari menghadapi binatang-binatang buas, menghadapi Goliat, menghadapi musuh yang luar biasa. Ya. Dan kita melihat keberanian Daud dalam menghadapi tantangan. Apa yang menjadi pemikirannya, apa yang menjadi pegangannya, sehingga ia berani melakukan semuanya itu. Ini akan kita bahas pada hari ini. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, namun tahukah kita sebenarnya bahwa tantangan itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau tadi kita melihat ada banyak orang yang tidak suka akan tantangan. Tetapi perlu kita ketahui bahwa tantangan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Terlebih kita sebagai orang yang percaya. Meskipun memang kita tahu tantangan pasti ada resikonya. Pasti ada hal-hal yang dikhawatirkan, ditakutkan, dicemaskan di balik tantangan-tantangan itu. Tetapi mari kita melihat ada 3 hal sebelumnya yang menjadi manfaat dari menghadapi suatu tantangan. Ya. Yang pertama, dengan menghadapi tantangan kita akan meraih kemenangan, keberhasilan, kemajuan. Ya. Jadi yang membuat seseorang bisa meraih suatu keberhasilan, suatu kemenangan, kemajuan adalah tantangan. Kalau nggak ada tantangan, bagaimana bisa disebut maju? Kalau tidak ada tantangan, tidak ada pertandingan, tidak ada suatu, bagaimana seseorang dikatakan meraih suatu kemenangan? Segala sesuatu dapat diraih apabila ada tantangan. Iya. Seperti halnya seorang akan menerima medali apabila dia berani mengikuti pertandingan, mau mengikuti pertandingan.
Kalau seorang yang tidak mau mengikuti pertandingan, jangan harap dapat medali. Ya, demikian juga seorang anak akan bisa naik sebuah sepeda, atau bisa menaik sepeda ontel, sepeda kayu, apabila dia berani menghadapi tantangan. Tapi kalau anak itu penakut, tidak mau mencoba, tidak berani mencoba, tidak berani menghadapi tantangan, ketika lihat sepeda dia mundur, tidak berani naik, maka akan sulit, bahkan dipastikan anak itu tidak akan bisa naik sepeda. Tapi kalau seorang anak, dia berani menghadapi tantangan, dia naik sepeda walaupun dia belum bisa, tapi dia belajar, didampingi oleh ayahnya, maka pelan-pelan dia pasti akan bisa. Artinya ada kemajuan demi kemajuan. Mungkin awalnya masih dipegang, lama-lama dia akan bisa membawa sepeda sendiri atau menaiki sepeda sendiri. Ada kemajuan. Inilah pentingnya menghadapi suatu tantangan. Dengan tantangan, dengan berani menghadapi tantangan, kita akan meraih kemajuan demi kemajuan. Dengan berani menghadapi tantangan, kita akan mengalami suatu kemenangan, ya, keberhasilan. Misalnya dalam dunia usaha, dalam dunia pekerjaan, kita akan bisa maju kalau kita berani menghadapi tantangan. Tapi kalau kita takut, kita tidak berani melakukan sesuatu, maka jangan harap kita akan mendapat keberhasilan. Ya. Jadi keberanian menghadapi tantangan itu penting. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berani menghadapi tantangan akan membawa kita kepada kemenangan atas musuh, ya, atas musuh. Seperti halnya bangsa Israel, ya. Mereka seringkali diancam oleh musuh-musuh. Contohnya saja ketika Goliat muncul menantang bangsa Israel. Mereka berkata, siapa yang berani menghadapi Goliat? Kalau kalian menang, kami akan menjadi hamba kalian. Tapi kalau kalian kalah, kalian harus jadi hambanya kami. Ya, itu sebuah tantangan. Dan banyak orang Israel takut, termasuk Raja Saul juga takut. Tetapi bersyukur di sana ada seorang bernama Daud. Daud yang saat itu seorang remaja yang masih kemerah-merahan. Dia melihat kenyataan bahwa para tentara Israel lari tunggang langgang melihat kemunculan dari Goliat. Dengan iman dia maju, dia berkata kepada Raja Saul, saya yang menghadapi. Bersama dengan Tuhan, saya pasti menang. Dan akhirnya Daud maju menghadapi tantangan dari Goliat. Meskipun secara ukuran, secara kemampuan, Daud tidak sebanding dengan Goliat. Tetapi dia berani menghadapinya. Sehingga kita tahu pada akhirnya Daud berhasil mengalahkan Goliat dan bangsa Israel terbebas dari ancaman bangsa Filistin. Justru akhirnya bangsa Israel yang menang mengalahkan orang Filistin. Ya, inilah manfaat menghadapi suatu tantangan, bisa lepas dari tekanan musuh, bahkan bisa menang dari tekanan musuh. Demikian juga yang ketiga, melalui tantangan, iman kita akan tetap hidup. Ya. Jadi dengan kita berani menghadapi tantangan, mau menghadapi tantangan, ya, siap menghadapi tantangan, iman kita akan hidup. Ada contoh yang luar biasa yang bisa kita pelajari, ya, dari sebuah cerita. Ya, ada cerita nelayan-nelayan yang sedang berjuang untuk mencoba supaya hasil tangkapannya bisa fresh sampai di konsumen. Jadi ada sekelompok nelayan yang membuat atau men-setting perahunya atau kapalnya dengan cukup baik, sehingga ketika mereka menangkap ikan, mereka masukkan di kolam, dan ikan itu kan tetap hidup sampai di darat, sampai ke tangan pembelinya. Tetapi percobaan demi percobaan mereka lakukan, namun gagal, dan gagal. Kemudian mulai berhasil, tapi hasilnya sangat kecil. Ya, dan mereka bingung bagaimana ini.
Bagaimana bisa menghasilkan sebuah tempat yang baik sehingga ikan-ikan yang mereka tangkap bisa sampai di tangan konsumen dengan sehat atau dengan fresh, dengan segar. Karena tentu harganya lebih mahal. Suatu kali ketika mereka sedang menangkap ikan, ternyata ada seekor anak ikan hiu terjaring di jaring ikan salmon itu. Jadi mereka adalah nelayan ikan salmon. Ya. Jadi ada seekor anak ikan hiu yang terjaring di jaring itu. Kemudian diangkat dan salah seorang dari nelayan ini melepaskannya dan meletakkannya di kolam yang berisi ikan-ikan salmon itu. Ketika ikan hiu kecil ini dilepaskan di antara ikan salmon, kita tahu reaksi ikan salmon. Mereka takut. Mereka berlari kian kemari karena melihat ikan hiu kecil ini. Padahal dari badan mereka lebih besar tentu ikan salmon itu daripada, atau setidaknya hampir sama. Dan tentu akan sulit bagi hiu ini untuk menggigit ikan salmon yang ukurannya mungkin lebih besar daripada tubuhnya. Tetapi melihat ikan hiu, ikan salmon ketakutan. Dan ia terus berlari atau berenang. Dan singkat cerita, ketika nelayan-nelayan ini pulang, sesampainya di darat mereka mendapati bahwa hampir semua ikan salmon yang mereka tangkap hari itu hidup. Wah, mereka bingung bagaimana bisa terjadi, padahal selama ini hasilnya tidak seperti itu. Tapi kenapa hari ini berbeda? Selidik punya selidik, mereka menemukan bahwa ikan-ikan salmon itu hidup karena ada ikan hiu di dalamnya, dan mereka mempelajarinya. Dan ketika mereka melihat bahwa ikan salmon itu ketakutan melihat ikan hiu dan mereka terus berenang, itulah yang membuat ikan salmon itu tetap hidup. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, seringkali Tuhan izinkan kita menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan yang hebat, yang menakutkan kita. Tapi tahukah kita bahwa di balik semua itu ada rencana Tuhan yang baik bagi kita. Semua itu diberikan bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi justru sebaliknya karena Tuhan sangat menyayangi kita. Sehingga Dia izinkan kita menghadapi tantangan supaya iman kita tetap hidup. Iman kita tetap menyala. Iman kita tetap berkobar. Ya, seperti halnya ikan salmon tadi, ketika menghadapi tantangan, ia bergerak dan terus bergerak, berusaha menyelamatkan diri dari kejaran ikan hiu kecil itu. Dan kita tahu, ikan salmon itu akhirnya hidup. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Dengan tantangan-tantangan kecil yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan mau supaya kita terus bergerak. Iman kita tidak diam. Iman kita tidak pasif. Tapi iman kita aktif. Ya, kita bergumul, kita berdoa, kita berharap, kita datang pada Tuhan. Karena ketika kita menghadapi tantangan, tentu kita akan banyak berdoa, banyak baca firman, ya kan? Tapi ketika orang tidak ada tantangan, pasti doanya mulai kendor, baca firmannya juga pasti mulai kendor. Tapi dengan ada tantangan, setidaknya kita akan lebih banyak berdoa, baca firman, bersekutu dengan Tuhan, mendekat sama Tuhan. Sehingga iman kita akan terus menyala dan terus menyala. Nah, saudara yang Tuhan Yesus, pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Seperti halnya petani tadi meletakkan ikan salmon, ikan hiu di tengah-tengah ikan salmon. Ikan hiu yang diletakkan itu bukanlah ikan hiu besar. Karena petani itu tahu kalau ikan hiu besar ditaruh, pasti ia akan memakan ikan-ikan salmon itu. Tapi kenapa ia menaruh ikan hiu di sana? Karena ia tahu ikan hiu itu kecil. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan tahu bahwa apa yang kita hadapi saat ini adalah persoalan-persoalan kecil yang tidak melebihi kekuatan kita, sehingga kita bisa menghadapinya. Dan Tuhan mau dengan kita menghadapi persoalan itu, iman kita hidup, iman kita bertumbuh, dan kita semakin mengenal Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, tetapi dalam menghadapi tantangan tentu tidak mudah,
Ya, tidak mudah memang menghadapi tantangan. Ada banyak orang bersungut-sungut. Ada banyak orang mengeluh karena tantangan hidup yang berat yang mereka rasakan. Meskipun firman Tuhan bilang, tantangan itu tidak lebih besar daripada kekuatan kita. Tetapi yang namanya tantangan, setidaknya membuat itu menjadi suatu beban dalam hidup kita. Daud sendiri sadar juga akan hal itu. Ya, meskipun dia katakan bahwa dia berani menghadapi gerombolan, dia berani melompati tembok, berani menghadapi tantangan. Tetapi Daud tahu bahwa ia tidak mampu sendiri. Dia tidak bisa melakukannya dengan kekuatan sendiri. Melainkan dia berkata dalam pembacaan tadi bahwa karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku aku berani melompati tembok. Lalu bagaimana cara Daud menghadapi tantangan itu? Dia sadar dia lemah. Dia sadar kekuatannya sangat terbatas meskipun dia seorang yang hebat. Tapi Daud dengan rendah hati mengakui keterbatasannya di hadapan Tuhan. Karena memang kalau kita melihat tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Daud itu tantangan-tantangan yang luar biasa. Bukan tantangan yang kecil-kecil, tetapi tantangan yang begitu besar. Seperti halnya ketika dia menghadapi Goliat. Goliat begitu besar, hebat, terlatih. Dia adalah seorang anak remaja. Daud seorang yang masih kemerah-merahan. Tentu secara manusia tidak sebanding. Lalu bagaimana Daud bisa menghadapi tantangan itu? Dia katakan di sana, dengan Tuhan, ya, dengan Engkau, dengan Allahku, aku berani menghadapi gerombolan, aku berani melompati tembok. Artinya, dia tidak berjalan sendirian. Dia menghadapi tantangan itu bersama dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, ketika kita menghadapi tantangan, Tuhan mau kita tidak berjuang sendirian. Tuhan mau kita semakin dekat dengan Dia, sehingga iman kita terus bertumbuh. Jadi jangan hadapi tantangan sendirian. Jangan hadapi tantangan dengan kekuatan kita. Tentu kekuatan kita ini ada batasnya. Tapi hadapilah tantangan itu bersama dengan Tuhan, maka kita akan meraih kemenangan seperti Daud. Daud sendiri berkata dalam Mazmur 62 ayat 1-2. Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi mari kita juga sebagai orang percaya di masa sekarang ini, kita dekat dengan Tuhan. Semakin besar tantangan kita, mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadi kita berjalan bersama Tuhan, jangan berjalan sendiri. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Hadapi setiap tantangan itu bersama dengan Tuhan, maka kita akan meraih kemenangan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang Maha Besar, lebih besar dari setiap persoalan kita, lebih besar dari setiap tantangan-tantangan hidup kita. Karena itu hadapi tantangan itu bersama dengan Tuhan. Jadi jelas sekali saudara Tuhan Yesus, hidup ini perlu tantangan. Ya, hidup kita perlu tantangan. Kalau tidak ada tantangan, kita akan jadi suam-suam. Bahkan iman kita akan jadi lemah. Seperti halnya seorang yang tidak pernah olahraga, tidak pernah bergerak, pasti badannya loyo. Tapi orang yang suka bergerak, apalagi suka olahraga, suka angkat beban, badannya pasti fit. Ya, karena dia biasa menghadapi tantangan, dia biasa menghadapi beban. Dan juga dengan rohani kita akan menjadi rohani yang kuat, iman kita menjadi iman yang kuat, apabila kita sering melatih diri dengan menghadapi tantangan-tantangan. Dan kita akan bisa menang atas setiap tantangan apabila kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya renungan ini, firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Hari kita siap menghadapi tantangan demi tantangan, karena kita tahu dengan tantangan itu kita akan menjadi pemenang-pemenang. Dengan tantangan-tantangan itu kita akan menjadi pribadi-pribadi yang maju di dalam iman. Dan melalui tantangan-tantangan itu, iman kita akan tetap hidup, menyala, bahkan semakin bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu, sekali lagi, mari kita semangat dalam menghadapi tantangan. Dan hadapi tantangan itu bersama dengan Tuhan, maka kita akan menang atas semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam firman Tuhan berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.